Jambi menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan P3K. Masa tanggap darurat karhutla di Kabupaten Muaro Jambi berakhir pada 30 September 2024. 1080 kotak suara pemilu telah diterima oleh KPU Kabupaten Batanghari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 30 September 2024. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Sinti Romana. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kebijakan penyelesaian pengangkatan pegawai non-ASN akan berakhir pada tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jambi menunggu keputusan akhir dari pemerintah pusat terkait nasib dari pegawai non-ASN daerah yang belum diangkat. Mendekati batas akhir kebijakan penyelesaian pengangkatan pegawai non-aparatur sipil negara, baik untuk tenaga kontrak maupun honor yang ditetapkan oleh pemerintah pusat hingga akhir tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jambi memastikan belum bisa menyelesaikan tugas tersebut. Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jambi Henrizal mengatakan, keputusan akhir terkait nasib dari pegawai non-ASN di lingkup pemerintah provinsi akan menunggu kebijakan terbaru dari pemerintah pusat. Henrizal menjelaskan, belum terselesaikannya pengangkatan pegawai non-ASN Pemprov Jambi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K terjadi karena keterbatasan anggaran daerah. Hingga ditutupnya pendataan pegawai non-ASN pada November 2023, total masih ada 7.922 orang pegawai non-ASN Pemprov Jambi yang belum diangkat menjadi P3K. Henrizal menekankan untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov akan kembali mengusulkan pengangkatan tenaga P3K, walaupun sudah diputuskan berakhir pada tahun 2024. Keputusan dari pemerintah pusat akan menjadi jawaban dari nasib seluruh pegawai non-ASN Pemprov Jambi yang belum diangkat hingga akhir 2024. Maunya pemerintah pusat itu, per tahun 2024 ini, Desember itu sudah habis, P3K itu sudah diangkat semua. Tapi berdasarkan kemampuan keuangan daerah kita masih mempunyai sebanyak 7.922 tenaga ASN, tenaga non-ASN yang masuk database itu belum terangkat. Artinya kita masih banyak. Oleh sebab itu Pak Sekretariat menyampaikan bahwa kita masih mengusulkan untuk diangkat kembali. Untuk tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi hanya mendapatkan alokasi 1.536 formasi penerimaan P3K dengan rincian 1.306 untuk formasi tenaga guru, kemudian 160 formasi tenaga kesehatan, serta 70 formasi tenaga teknis. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi akan menggelar rekonstruksi kasus tewasnya tahanan dalam rutan Polsek Kumpe Ilir dalam waktu dekat. 2 tersangka yang merupakan oknum polisi masih menjalani patsus di Propam Polda Jambi. Polisi akhirnya menetapkan Bribka Y dan Brigadir P sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya Ragil tahanan di rutan Polsek Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan hasil otopsi didapati adanya luka di kepala korban Ragil hingga mengakibatkan meninggal dunia. Bribka Y dan Brigadir P saat ini masih ditempatkan secara khusus di Propam Polda Jambi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Andre Ananta Yudhistira mengatakan, polisi dalam waktu dekat akan menggelar rekonstruksi kasus tersebut. Hal ini untuk mencari titik terang dalam insiden tersebut. Sebelumnya, Polsek Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi rusak parah usai diserang oleh sejumlah warga pada Rabu malam lalu. Pengerusakan dilatar belakangi oleh tewasnya seorang tahanan berinisial A di dalam rutan Polsek tersebut. Menurut informasi awalnya, Ragil tewas diduga akibat gantung diri menggunakan ikat pinggang. Namun pasca insiden tersebut justru 2 oknum polisi diamankan penyidik Propam Polri lantaran diduga menganiaya Ragil. Arya Riono, TVRI Jambi melaporkan. Seorang DPO asal Sumatera Utara ditangkap tim Ditreskrimum Polda Jambi saat tiba di Jambi menggunakan jalur udara. DPO tersebut merupakan gembong narkoba dan diburu polisi sejak bulan Mei lalu.
Harul Arifin tidak berkutik saat tim Ditreskrimum Polda Jambi menghentikannya di Garbarata, Bandara Sultan Taha Jambi. Warga Labuan Batu, Sumatera Utara ini ditangkap lantaran masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketua DPC Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Labuan Batu ini menjadi buronan polisi sejak bulan Mei lalu dan menjadi DPO pada Agustus karena merupakan gembong atau bandar narkoba. Pengungkapan ini berdasarkan informasi Polres Labuan Batu yang mendeteksi keberadaannya saat menuju Jambi dari Jakarta. Berdasarkan DPO yang dikeluarkan oleh Polres Labuan Batu, Polda Sumut, yang bersangkutan kita amankan. Dan saat ini yang bersangkutan, DPO tersebut sudah dalam pengamanan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi, dan malam ini bersama dengan Kasat Narkoba serta tim akan kita serah terimakan untuk proses selanjutnya. Saat ini DPO tersebut diserahkan ke Polres Labuan Batu untuk proses lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan jaringan anak buah Hercules tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh melakukan pemusnahan barang bukti kasus narkotika yang terjadi di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Pemusnahan barang bukti ini atas penanganan perkara pada tahun 2024 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh melakukan pemusnahan barang bukti hasil penanganan tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan dihancurkan menggunakan alat khusus. Hal itu bertujuan untuk memastikan barang tersebut tidak bisa digunakan kembali. Kasih Barang Bukti Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Aditya Pratama mengatakan, pemusnahan barang bukti ini hasil penanganan perkara pada tahun 2024. Kasus narkotika masih menjadi perkara yang paling banyak ditangani, yakni 20 perkara, sementara tindak pidana umum 5 perkara dan tindak pidana ringan. Kami melaksanakan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana diantaranya terdapat 27 perkara yang kami eksekusi hari ini, diantaranya 20 perkara narkotika, 5 tindak pidana umum lainnya, 2 tindak pidana ringan. Sementara itu, pemusnahan barang bukti ini merupakan bagian dari tugas Kejaksaan Negeri Sungai Penuh agar nantinya barang bukti tersebut tidak disalahgunakan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, status tanggap darurat Karhutla di Kabupaten Muaro Jambi telah berakhir. Sementara untuk luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 500 hektar lebih. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengakhiri masa tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan pada hari ini, Senin 30 September 2024. PLT Kalaksa BPBD Ardanus mengatakan, berakhirnya status tanggap darurat Karhutla seiring kondisi wilayah Muaro Jambi yang telah diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi secara menyeluruh. Sebelumnya, pemerintah menetapkan status menjadi tanggap darurat pada 30 Agustus 2024 lalu. Kini kembali pada siaga kebakaran hutan dan lahan. Sementara luas kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau kemarin sekitar 500 hektar. Terluas terjadi di Kecamatan Kumpe yang mencapai 300 hektar. Turunnya status ini, apakah tim Satgas dibubarkan atau masih kayak mana, Mas? Masih, kita tetap jalan. Setiap tahun dari Januari sampai Desember, Satgas itu tetap siaga. Ardanus menegaskan, peristiwa kebakaran lahan diduga disebabkan ulah manusia. Agar musibah tahun ini tidak terjadi secara meluas, pada musim kemarau di tahun akan datang, Pemkab akan gencar melakukan sosialisasi tentang dampak buruk bencana Karhutla. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ribuan DPT di Kabupaten Muaro Jambi belum melakukan perekaman KTP elektronik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat dan stagnan sepanjang tahun 2024, BPS Provinsi Jambi mendorong pemerintah provinsi untuk segera bergerak cepat menggairahkan perekonomian daerah. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mendorong pemerintah provinsi segera bergerak cepat untuk kembali menggairahkan perekonomian daerah yang sepanjang tahun 2024 melambat dan terus stagnan.
Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo mengatakan, Pemprov bisa mengupayakan perbaikan pertumbuhan ekonomi daerah dengan gencar menggait investor untuk berinvestasi. Khususnya dalam mendukung percepatan hilirisasi produk pertanian melalui iklim investasi yang baik. Sektor lapangan usaha pertanian, pertambangan, perdagangan, industri dan konstruksi yang menjadi 5 pilar ekonomi utama Provinsi Jambi sangat membutuhkan adanya hilirisasi untuk meningkatkan perekonomian. Mewujudkan geliat hilirisasi pada produk pertanian akan dengan sendiri terciptanya sektor lapangan kerja yang lebih baik. Dengan demikian dapat mendongkrak pendapatan masyarakat yang ujungnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Agus menekankan, gerak cepat pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas perekonomian sangat dibutuhkan agar masyarakat memiliki daya beli dan tidak jatuh ke lubang kemiskinan. Bagaimana bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, kan gitu ya. Artinya kalau mau meningkatkan pendapatan masyarakat berarti harus menciptakan lapangan kerja yang semakin baik. Nah, lapangan kerja yang semakin baik ya salah satunya hilirisasi produk pertanian, karena pertumbuhan struktur perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh sektor primer yang tadi. Yang apa? Yang pertanian dan pertambangan. Berdasarkan rilis BPS pada semester 1 tahun 2024, perekonomian Provinsi Jambi hanya tumbuh sebesar 3,83% year on year, bahkan terkonstruksi 2,42% quarter to quarter. Sementara pada triwulan kedua 2024 hanya mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,15% year on year. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Angka kemiskinan di kota Sungai Penuh pada tahun 2024 mengalami penurunan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Fahlan Diandra, langsung dari kota Sungai Penuh. Halo, selamat sore Fahlan. Berapa persen penurunan angka kemiskinan di kota Sungai Penuh pada tahun 2024 ini? Halo, selamat sore Fahlan. Halo, selamat sore. Fahlan, selamat sore. Baik, sepertinya kami terkendala untuk menghubungi Fahlan Diandra dari kota Sungai Penuh. Nanti kami akan kembali mencoba menghubungi Fahlan Diandra untuk dapat mengetahui informasi seputar angka kemiskinan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ada ribuan pemilih yang belum memiliki KTP elektronik dari 317.746 DPT yang ditetapkan KPU. Agar semua warga yang telah memenuhi syarat untuk memiliki KTP dapat menggunakan hak pilihnya, pihak Disduk Capil meminta warga segera merekam data KTP elektronik. Sekitar 3.800 pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU masuk dalam daftar pemilih tetap, namun tidak memiliki KTP elektronik karena belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk. Sementara Disduk Capil Kabupaten Muaro Jambi memastikan ketersediaan belangko tercukupi untuk pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. Kepala Disduk Capil Diki Ferdiansyah mengatakan, saat ini ketersediaan belangko mencapai 4.250 keping. Mereka yang belum melakukan perekaman diimbau untuk segera melakukan perekaman agar tidak kehilangan hak pilihnya pada 27 November 2024. Perekaman tidak hanya dilakukan di dinas atau di mal pelayanan publik, namun juga dapat di setiap kantor camat. Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menjamin bahwa belangko tersedia, tinggal bagaimana kami di daerah memantau ketika menipis. Silakan bermohon untuk minta ketersediaan belangko bisa melalui provinsi atau langsung ke pusat. Ribuan pemilih yang belum memiliki KTP elektronik tersebut tersebar di 11 kecamatan. Mereka rata-rata remaja dan pelajar yang usianya sudah masuk sebagai pemilih pemula pada Pilkada 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, sejumlah logistik Pilkada 2024 berangsur datang setelah bilik suara. Kini KPU Batanghari menerima ribuan kotak suara. Saat ini KPU tengah melakukan penyortiran sekaligus mengecek kelengkapan dari kotak suara tersebut. KPU Kabupaten Batanghari telah menerima sejumlah kelengkapan logistik Pilkada serentak untuk Pilkada 27 November mendatang. Sebanyak 1.080 kotak suara berbahan karton dupleks disimpan dalam gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Batanghari dan saat ini tengah dilakukan tahapan sortir. Hal ini dilakukan guna mengecek kelengkapan sekaligus memastikan kotak suara dalam keadaan baik dan tidak rusak.
Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, jumlah kotak suara yang diterima disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di setiap TPS. Masing-masing TPS akan mendapatkan 2 kotak suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati Batanghari. Kemudian kalau untuk kotak suara sudah kita terima dengan jumlah 1080. Namun sekarang masih dalam proses sortir untuk hari ini. Mungkin hari ini atau besok sudah selesai. Jika terdapat kekurangan, kami akan mengajukan lagi kepada pihak penyedia untuk memenuhi. Halim juga mengatakan jika nantinya ditemukan kotak suara yang mengalami kerusakan, pihaknya akan melakukan pengembalian kepada pihak ketiga atau jasa pengadaan kelengkapan logistik tersebut guna dilakukan pergantian. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara KPU Batanghari telah menetapkan 1 TPS khusus di Lapas Kelas 2B Muara Bulian dengan jumlah DPT sebanyak 290 pemilih. Pemilih di lokasi khusus ini merupakan laki-laki sesuai hasil pemutakhiran data yang dilakukan beberapa waktu lalu. Pasca tahapan penetapan jumlah DPT beberapa waktu lalu, KPU Batanghari telah mendapatkan jumlah DPT di TPS lokasi khusus atau Loksus yang berada di Lapas Kelas 2B Muara Bulian dengan jumlah DPT mencapai 290 pemilih, yang merupakan pemilih laki-laki. Pemilih tersebut akan mendapatkan haknya dalam berpartisipasi pada Pilkada serentak 27 November mendatang. Komisioner KPU Batanghari Hendri Handayani mengatakan, nantinya petugas KPPS Loksus ini akan melibatkan petugas lapas setempat berjumlah 7 orang dan sesuai ketentuan KPPS, Loksus juga akan mendapatkan pembekalan dari KPU terkait tata cara penyelenggaraan saat pemilihan nanti agar dapat memahami mekanisme pencoblosan di TPS. Untuk pemilih yang berada di TPS Loksus, ya, ini ada beberapa ketentuan. Orang yang kita data itu adalah tahanan yang beralamatkan Provinsi Jambi. Ya. Jadi selagi memang tahanan itu beralamatkan Provinsi Jambi, semuanya kita daftarkan sebagai daftar pemilih tetap. Cuman nanti ada beberapa perbedaan. Hendri juga mengatakan, pemilih di TPS Loksus ini juga akan mendapatkan hak surat suara sesuai dengan identitas diri atau KTP-nya masing-masing. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Kabupaten Merangin tetap mengedepankan upaya pencegahan selama masa kampanye. Jika tidak diindahkan, maka akan dilakukan penindakan. Bawaslu Kabupaten Merangin tetap mengedepankan upaya pencegahan dalam tahapan masa kampanye pemilihan kepala daerah serentak 2024. Salah satu bentuk upaya pencegahan pelanggaran, pihak Bawaslu Merangin telah menyampaikan imbauan kepada masing-masing pasangan calon dan pihak-pihak yang terlibat, seperti kepala daerah, TNI, dan Polri. Ketua Bawaslu Merangin Imun Suri menegaskan, pihaknya akan terus berupaya mengawasi proses Pilkada 2024. Terhitung sejak dimulainya masa kampanye. Seluruh larangan dan metode kampanye menjadi fokus pengawasan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 atau PKPU 13 Tahun 2024. Disebutkan bahwa kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota. Dalam ketentuan aturan tersebut juga dijelaskan bahwa kampanye dilaksanakan dengan 7 metode, yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, kemudian debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon. Penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentu kita menghimbau untuk menjalankan aturan-aturan main kampanye seperti pertemuan terbatas dan tatap muka dan rapat umum agar memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian dan meneruskan kepada Bawaslu atau menembuskan pemberitahuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Merangin agar kita mengetahui ada kegiatan kampanye dan kita melakukan pengawasan. Imun mengatakan pengawasan preventif sudah dilakukan, namun jika tidak diindahkan maka akan dilakukan penindakan. Terutama para ASN, TNI, Polri agar selalu menjunjung netralitas dalam Pilkada 2024 ini. Tahapan Pilkada serentak 2024 saat ini sudah berada pada masa kampanye, sesuai dengan jadwal kampanye yang dimulai tanggal 25 September dan berakhir 23 November 2024. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kami akan kembali mencoba untuk menghubungi kontributor Sungai Penuh Fahlan Diandra untuk dapat mengetahui penurunan angka kemiskinan pada tahun 2024 di kota Sungai Penuh. Halo, selamat sore Fahlan. Berapa persen penurunan angka kemiskinan di kota Sungai Penuh pada tahun ini? Ya baik, terima kasih Amsol dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dilaporkan langsung dari kota Sungai Penuh.
angka kemiskinan di Kota Sungai Penuh mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan pada tahun 2003. Turunnya angka kemiskinan di Kota Sungai Penuh dipengaruhi oleh bantuan pemerintah terkait serta pihak swasta yang membuka lapangan pekerjaan di Kota Sungai Penuh. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh, garis kemiskinan Kota Sungai Penuh pada tahun 2023 di kisaran 3%. Namun pada tahun 2024, garis kemiskinan di Kota Sungai Penuh mengalami penurunan hingga 2,92%. Turunnya angka kemiskinan menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh, adanya program yang dijalankan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam membantu kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat Kota Sungai Penuh dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, meningkatkan upah minimum masyarakat Kota Sungai Penuh. Selain itu, pihak BPS juga menghimbau kepada seluruh pihak terkait untuk menekan angka kemiskinan pemerintah Kota Sungai Penuh dengan memastikan jumlah investor yang masuk ke Kota Sungai Penuh sehingga masyarakat lebih mudah mendapat pekerjaan serta meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Sekian, Amsol. Apalagi langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh agar angka kemiskinan hingga akhir tahun 2024 ini bisa kembali turun, Fahlan? Ya baik, terima kasih, Amsol. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak terkait untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kota Sungai Penuh, yaitu pemerintah terkait telah melakukan pelatihan seperti pelatihan UMKM dan pembekalan pekerjaan bagi para siswa-siswa yang baru tamat SLTA dan juga tamat S1, sehingga para siswa atau mahasiswa tidak kebingungan dalam mencari pekerjaan setelah selesai masa pendidikannya. Sekian, Amsal. Ya baik, terima kasih Fahlan Diandra melaporkan langsung dari Kota Sungai Penuh. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya Bupati Bungo apresiasi insan olahraga dan masyarakat yang telah berupaya untuk memajukan olahraga. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial. Saudara, Bupati Bungo bersama jajaran Forkopimda dan masyarakat mengikuti Jalan Sehat dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional Haornas ke-41 tahun 2024. Bupati Bungo Masuri bersama unsur Forkopimda mengikuti Jalan Sehat bersama ASN dan seluruh masyarakat dalam rangka Hari Olahraga Nasional ke-41 tahun 2024. Kegiatan tersebut dipusatkan di depan rumah dinas Bupati Bungo. Diawali dengan senam bersama yang bertepatan dengan kegiatan rutin mingguan masyarakat Bungo, yakni Car Free Day. Bupati Bungo Masuri mengatakan, dalam rangka mendukung bangkitnya keolahragaan nasional dan juga tumbuhnya ekonomi serta produktivitas masyarakat Kabupaten Bungo dengan berolahraga bersatu untuk menjadi pemenang sejati, yakni semangat mencetak bangsa yang bugar dan produktif. Setiap tahunnya sambil kita berolahraga membuat kita jadi sehat, otak kita menjadi cerdas, menjadi smart, kemudian pikiran kita menjadi tenang. Nah, tentu ini perlu kita lakukan, kita mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Bupati Bungo mengapresiasi seluruh insan olahraga dan masyarakat Bungo yang telah bekerja sama dalam upaya memajukan olahraga di Kabupaten Bungo. Di akhir acara peringatan Hari Olahraga Nasional ke-41 tahun 2024, pemerintah Kabupaten Bungo memberikan hadiah dan disemarakan dengan penampilan tari kreasi. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Pimpin apel besar Hari Pramuka ke-63 tahun 2024, Bupati Masuri tutup kegiatan perkemahan prestasi pramuka Penggalang Kuarcap Bungo. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Bungo menggelar apel besar kegiatan perkemahan Pramuka Penggalang Kuarcap se-Kabupaten Bungo. Apel besar Hari Pramuka tersebut diikuti unsur Forkompimda dan seluruh siswa SD se-Kabupaten Bungo yang digelar di Bungo Perkemahan Pusdiklat Cap Tanjung Bungur, Kelurahan Cadika, Kecamatan Pasar, Muaro Bungo.
Bupati Bungo Masuri mengatakan, Gerakan Pramuka di Bungo telah menunjukkan eksistensinya dalam mempersiapkan generasi muda, selalu menjadi garda terdepan untuk membentuk anggota Pramuka berjiwa Pancasila, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta terus memperkuat Gerakan Pramuka dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, guna mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing. Apel Akbar dalam rangka hari ulang tahun Pramuka yang ke-63 tahun 2024. Kemudian kita juga melaksanakan perkemahan prestasi Pramuka Penggalang beberapa hari ini, 3 hari ya Pak Hari ya? 4 hari. Nah, kita lihat anak-anak kita ini tempat di tempatnya anak-anak kita di Chandra di Muka ini. Bupati Bungo Masuri selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Kuartir Gerakan Pramuka Kabupaten Bungo menilai Gerakan Pramuka adalah sarana untuk pendidikan karakter dan mendorong generasi muda sebagai penerus bangsa yang dilatih disiplin, jujur, peduli dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di akhir apel besar hari pertama turut diserahkan sertifikat untuk Pramuka Mahir tingkat dasar bagi pembina Pramuka golongan Penggalang. Kemudian pemberian piagam tanda penghargaan lencana Pancawarsa 2 kepada perwakilan 17 kecamatan. Muryandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pengolahan sampah dengan cara yang baik bisa mendatangkan keuntungan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Membangun kreativitas anak dalam menghasilkan ide-ide baru dan inovatif, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah dan kemampuan beradaptasi sangat dibutuhkan anak-anak Indonesia. Dibutuhkan peran seluruh stakeholder, khususnya pemerintah daerah dalam membangun ruang kreativitas bagi anak. Pentingnya membangun kreativitas anak menjadi salah satu tanggung jawab moral semua pihak. Tersedianya ruang-ruang kreativitas membuat anak-anak mampu berpikir kritis, memecahkan masalah dan beradaptasi. Anak-anak yang kreatif dan inovatif cenderung lebih sukses baik di sekolah maupun di kehidupan di masa mendatang. Para pelaku dongeng Indonesia, Dewan Juri Bertutur 2024 mengatakan, anak-anak harus diberi saluran dalam membangun kreativitas, kegiatan kreatif seperti bertutur dongeng, bermain drama, bernyanyi dan menggambar, setidaknya mampu meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Memupuk kreativitas anak sejak dini akan mampu meningkatkan dan memaksimalkan potensi diri anak dalam melahirkan ide-ide kreatifnya. Menanamkan nilai-nilai kreatif dan inovatif sejak dini akan membuka ruang baru pada anak dalam memaksimalkan potensi diri. Bahwa semakin banyak misalnya anak-anak itu diberi ruang untuk giat membaca, ruang giat bermain, sehingga ada keseimbangan antara fisik motorik, kemudian ada keseimbangan antara pola berpikir anak. Penyelenggaraan lomba mendongeng untuk siswa SD NU se-Indonesia ini sangat sedikit harus terus dipertahankan keadaannya, karena ya kita tahu kalau di daerah-daerah itu ini hal seperti ini bisa mendorong anak, menstimulasi anak, kemudian memberikan ruang-ruang untuk anak berkreasi. Memupuk kreativitas dan mendorong inovasi sangat penting untuk masa depan anak-anak. Dengan berkembang pesatnya zaman yang setiap waktu mengalami perubahan. Untuk itu kemampuan beradaptasi anak harus terus ditumbuh kembangkan sehingga mereka mampu memecahkan masalah dan tidak mudah terpengaruh oleh budaya instan yang mulai menggerogoti anak-anak generasi Z saat ini. Sehingga membangun ruang-ruang kreativitas anak sangat dibutuhkan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, budaya baca dan literasi memiliki peran penting dalam pembelajaran hidup, hiburan, membangun ruang aman serta akses informasi yang tepat dan bernilai di tengah tsunami informasi. Untuk itu penulis dan pegiat literasi Maman Suherman mengajak semua untuk meningkatkan budaya membaca.
Penulis dan pegiat literasi Maman Suherman mengatakan perpustakaan adalah pembelajaran seumur hidup, hiburan, membangun ruang aman, serta akses ke informasi yang tepat dan bernilai di tengah tsunami informasi. Ruang-ruang tersebut harus diisi dengan meningkatkan budaya baca, khususnya kepada anak-anak dan generasi muda di Indonesia. Menciptakan ruang kota ramah anak harus terwujud di seluruh Indonesia, sehingga budaya baca dan literasi khususnya bagi anak-anak terbangun, menyiapkan taman-taman untuk anak sehingga anak bisa belajar sejak dini. Kota ramah anak itu harus terwujud di seluruh kota di Indonesia. Kota-kota ramah anak adalah kota di mana menyediakan tempat-tempat bermain yang ramah buat anak, aman buat anak, tidak terganggu oleh hal-hal yang bisa membahayakan anak. Dan yang lebih penting lagi, memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar sedari dini. Untuk menciptakan taman-taman di mana anak-anak bisa berliterasi sesuai usia mereka. Terbangunnya kota-kota ramah anak, anak-anak bisa berliterasi dengan usia mereka. Dengan demikian, anak-anak mampu berpikir positif terutama dalam mengembangkan potensi diri, sehingga menjadi anak Indonesia yang memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan negara. Karena anak-anak adalah penerus bagi pembangunan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tumpukan sampah masih menjadi polemik di setiap sudut kota Jambi. Namun siapa sangka jika sampah diolah dengan baik bisa dimanfaatkan dan menghasilkan rupiah. Persoalan sampah di kota Jambi semakin marak bahkan menjadi persoalan menahun. Jika terus dibiarkan, sampah akan menjadi masalah besar. Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama agar tidak menumpuk di TPS. Bank sampah atau sekolah sampah bisa menjadi solusi dalam mengurangi sampah, bahkan mampu menciptakan pendapatan. Berbagai sampah bisa diolah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Tak heran sebagai orang memanfaatkan sampah disulap untuk menjadi barang berharga. Dengan kreativitas, sampah bisa diubah menjadi gantungan kunci, hiasan rumah, dan lainnya. Seperti yang dilakukan oleh Edi, warga kota Jambi. Berawal dari sulitnya mencari pekerjaan, Edi akhirnya mengelola sampah. Berkat ketekunan, kini usahanya sudah membuahkan hasil dan mampu menjadi rupiah. Produk yang sudah kita olah tentunya banyak sekali, dari kelapa sawit juga. Kita menilai gini, kelapa sawit itu adalah produk yang sangat luar biasa, boleh dikatakan seperti itu. Misalnya buah sawit itu 1 kilonya 2.500, tanggal seperti 2.500. Tapi kita menciptakan satu buah sawit itu bisa menjadi Rp1.000 satunya. Itu kita bikin namanya boneka otok-otok. Setelah itu juga ada yang namanya seperti ini, ada semut seperti ini kita buat dari batu. Edi juga mengajak orang lain untuk memanfaatkan sampah hingga menghasilkan rupiah. Menurutnya sampah adalah tambang emas di tengah kota yang tidak akan habis. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke berita olahraga, kejuaraan tenis menjadi salah satu ajang membangkitkan semangat olahraga bagi anak muda. 192 peserta mengikuti ajang kejuaraan tenis yang digelar di lapangan Dispora, Provinsi Jambi. Membangkitkan semangat olahraga perlu peran penting semua pihak sehingga anak muda suka dan senang berolahraga. Kemudian perlunya ajang yang memfasilitasi anak muda untuk menciptakan bibit-bibit berprestasi. Salah satunya kejuaraan tenis volume 1 tahun 2024 yang digelar di lapangan Dispora Provinsi Jambi, Kota Jambi. Sebanyak 192 peserta bertanding dalam 3 kategori pertandingan. Salah satu tujuan dari kegiatan ini untuk memasyarakatkan olahraga tenis lapangan bagi anak-anak muda di Provinsi Jambi. Sejauh ini olahraga tenis lapangan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Melalui kegiatan ini, tenis lapangan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di Provinsi Jambi. Selain itu, ajang olahraga tenis ini juga bertujuan untuk mencetak bibit-bibit berprestasi dan mengembangkan bakat pecinta olahraga tenis di Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Saya Cynthia Permana bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.